Perkenalkan, nama saya Rosiana Pratiwi dengan NIM 1801101 dari kelas Meril. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan citra dan instrumen pada MRI. Dan berikut penjelasannya. Pertama-tama, apa itu pemeriksaan MRI? Pemeriksaan MRI adalah pemeriksaan organ tubuh yang dilakukan dengan menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio. Ada beberapa faktor kelebihan yang dimilikinya, yaitu terutama kemampuan membuat potongan koronal, sagital, aksial, dan oblik tanpa banyak memanipulasi posisi tubuh pasien sehingga sangat sesuai dengan diagnostik jaringan lunak, terutama otak, sumsum tulang belakang, dan sumsum syaraf pusat, dan memberikan gambaran detail tubuh manusia dengan perbedaan yang kontras dan mendalam. Dan ada juga jenis-jenis MRI. Yang pertama, open MRI. Bahannya magnet permanen, magnet resistif atau iron core. Yang kedua, closed MRI. Bahannya magnet resistif air core dan magnet superkonduktor. Instrumen pada pesawat MRI. Yang pertama, magnet. Magnet yaitu menghasilkan medan magnet yang sangat kuat dan homogen secara konstan. Ada 3 jenis magnet pada pesawat MRI. Yang pertama, magnet permanen, yaitu medan magnet yang dihasilkan oleh beberapa lapis ferromagnetik keramik gris yang telah dicharger dengan sebuah elektron magnet. Kuat medan magnet terbatas sampai 0,3 Tesla. Magnet permanen itu sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah biaya penyadaan dan operasional murah, mudah perawatan, dan tidak memerlukan listrik yang tinggi. Sedangkan kekurangannya hanya mampu menghasilkan medan magnet relatif kecil, yaitu 0,3 Tesla. Yang kedua, menghasilkan kualitas citra yang lebih rendah, dan pesawat MRI sangat berat. Yang kedua, magnet resistif. Magnet resistif adalah magnet yang dibuat dari lilitan besar kawat yang dialiri arus listrik. Kelebihannya, kos pengadaan murah, kos pemeliharaan murah, bisa dimatikan saat tidak digunakan. Adapun kekurangannya, yaitu memerlukan power listrik yang tinggi, medan magnet yang dihasilkan relatif kecil, memerlukan pendinginan, dan medan magnet tidak stabil. Dan yang terakhir, magnet superkonduktor. Magnet superkonduktor yaitu hampir sama dengan magnet resistif. Medan magnet dihasilkan dari lilitan kawat yang besar, yang bahannya niobium, titanium, yang kalau didinginkan sampai 95 derajat. Ketika tahanan atau hambatan kawat hilang, maka medan magnet bisa maksimal. Pendingin menggunakan sirogen cair, kuat medan magnet bisa mencapai 1,5 Tesla, 3 Tesla, hingga bisa 7 Tesla. Instrumen pada pesawat MRI yang kedua yaitu koil radiofrekuensi.
yaitu untuk mengirim dan menerima radio frekuensi. Yang ketiga, gradien magnet, yaitu menghasilkan gradien medan magnet. Yang keempat, perangkat komputer yang digunakan sebagai kontrol dan processing data. Yang terakhir, patient handling system, yaitu untuk menempatkan dan mengatur posisi pasien di pesawat MRI. Adapun jenis koil berdasarkan jenis pemeriksaan yang dilakukan yaitu koil tubuh, koil kepala, koil vertebra, koil leher, koil keni, koil wrist, koil shoulder, koil breast, koil endo, sapiti, koil peripheral, vascular, koil fleksibel, dan koil temporal mandibular joint atau TMJ. Tubuh manusia tersusun dari sistem organ, jaringan, sel, molekul, dan atom. Atom sendiri terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Objek pencitraan MRI yaitu menggunakan proton. Proton adalah partikel bermuatan positif, bulat, dan bergerak secara rotasi. Kenapa MRI harus menggunakan proton? Karena memiliki muatan positif, menghasilkan medan magnet, berotasi tidak pada suatu tempat. Daerah dengan densitas proton rendah maka menghasilkan sinyal rendah, sehingga sinar yang dihasilkan juga rendah. Dan begitupun sebaliknya, jika daerah dengan densitas proton tinggi maka akan menghasilkan sinyal tinggi, sehingga sinar yang dihasilkan juga tinggi. Ada satu sifat dari proton, yaitu cocok jadi objek MRI. Sifatnya yaitu gerakannya proton diam tetapi melakukan gerakan rotasi. Berikut adalah tahap-tahap pembentukan citra pada MRI. Yang pertama, mengalami medan magnet dari luar. Lalu, proton mengalami gerak presisi dengan arah magnifikasi. Ketika proton dalam tubuh dikenai magnet kuat, maka arah magnet tubuh
akan mengalami presisi. Kemudian, proton diberi medan magnet dari luar sehingga terjadinya presisi. Lalu, proton dipaparkan dengan radiofrekuensi yang nilainya sama dengan nilai presisi proton sehingga mengalami perubahan arah magnifikasi. Kemudian, proton akan berubah arah 90 derajat searah dengan magnet dibandingkan arah awal dan mengalami presisi. Jika radiofrekuensi tersebut dimatikan, maka proton akan kembali ke posisi semula sambil melepaskan energi yang diambil dari radiofrekuensi ke arah sekitarnya, sehingga energi tersebut akan ditangkap oleh pesawat MRI dengan alat koil dan akan dikumpulkan dan mengubahnya menjadi suatu irisan melintang MRI. Adapun pencegahan resiko bahaya pada ruang pemeriksaan MRI. Yang pertama, pastikan semua orang masuk ke ruang pemeriksaan mendapatkan izin dan didampingi oleh operator MRI. Yang kedua, cleaning service tidak diizinkan masuk ruang pemeriksaan MRI. Yang ketiga, teknis harus didampingi operator MRI. Yang keempat, harus disediakan satu set alat medis non-foramagnetik. Yang kelima, peralatan dipegang secara kuat klaim memasuki daerah pengawasan. Yang keenam, selalu meminta orang yang akan memasuki ruang MRI memasukkan kantong-kantong dan melepas. Yang terakhir, lakukan scanning akhir ke setiap orang atau ke petugas MRI. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.